Silakan berdiri. Nah, biar Pak Wawa kita tahu. Ya. Kemudian dari teman-teman BMX, ya. Silakan berdiri. Nah, BMX. Kemudian dari teman-teman skateboard. Kemudian dari Aira Band. Kemudian teman-teman dari tim futsal Real Wahid. Silakan berdiri. Ya. Kemudian teman-teman dari Bengcap Tarung Kerajaan Kota Pekanbaru. Kemudian dari teman-teman komunitas reggae. Nah, di belakang Ustaz. Alhamdulillah hadir bersama kita. Kemudian teman-teman dari Delta Club Taekwondo Riau. Nah. Kemudian kita juga bawa Ustaz teman-teman dari perguruan silat ya. Bela diri 21 hari ya. Ini cukup belajarnya 21 hari ya. Nah, seperti apa nanti kalau mau diskusi bisa juga sama teman-teman. Kemudian ada dari teman-teman komunitas film ya di Riau. Bang Ojek komandannya. Ada lagi yang belum tersebutkan? Nah, Askar Jempol. Nah, ini tim sukses Bang Dian Seri ini. Askar Jempol, ya, tim yang berperang di dunia maya untuk memenangkan. Karena ternyata kalau kita itu kelebihan generasi gelombang ketiga itu, dia tidak perlu banyak kampanye, tapi kalau jempolnya banyak yang digunakan, dia bisa dapat suara dari pemilih-pemilih yang ada di dunia maya, insya Allah. Nama Ciko, panggilan Ciko Brenes. Dari Pekanbaru Skateboarding dan juga dari komunitas ekstrim, inline dan juga BMX sekaligus Bang. Satu lajur Bang. Kalau kisah dulu nih Bang ya, kisah Riko Tama tahun 2009 itu gabung di Pekanbaru Skateboarding tahun 2005 sampai tamat SMA itu tahun 2009 SMA PGRI. Udah mulai kelihatan kalau anak skate udah ini Bang, udah nggak ada lahan tempat main, udah nggak ada lahan. Riko coba buat proposal sama teman-teman juga Bang, buat proposal itu kalau nggak salah Riko ada sekitar kalau Riko buat itu proposal sekitar 5 proposal itu Bang yang dari Riko coba Pak. Itu alhamdulillah kalau Riko kasih kan Pak ke kantor wali kota, alhamdulillah nyampainya cuma sampai security Pak. Alhamdulillah. Riko juga coba masuk ke ini Dinas Pendidikan dan Olahraga Pak. Pertama dioper dulu yang ke jalan untuk yang khusus olahraga. Dari sana ketemu sama Bapak siapalah namanya Riko nggak ingat, tahun 2011 mereka oper Riko ke KONI. Nah sampai ke KONI Pak, alhamdulillah juga nggak dapat sambutan apa-apa Pak. Jawabannya cuma satu, kalian siapa? Iya. Pertanyaannya hanya itu Pak, kalian siapa? Saya Pekanbaru Skateboarding. Urusan kalian apa? Saya gitu. Saya gitu orangnya. Dan alhamdulillah 3 kali ke KONI yang mau berkomunikasi sama Riko cuma Asarul. Makasih banyak udah bantu Riko Dan alhamdulillah Asarul memperkenalkan Riko sama Bang Dian. Dan insya Allah Bang Dian bisa memberikan kita semangat Bang. Untuk lahan kita bukan apa-apa Bang. Kalau kita nggak dapat lahan Bang, kita bisa rusak lahan Bang. Bukan apa-apa Pak. Ya, contohnya Masjid Agung Pak. Itu karena kita nggak ada tempat bermain. Masjid Agung punya lapangan yang luas Pak. Kita manfaatkan, alhamdulillah 5 kali ditangkap sama Pak Salpo PP. Sudah menangkap kita. Dan juga banyak di MTQ juga Bang, contohnya kan udah hancur. Terus juga di Taman Kota juga Pak. Dan alhamdulillah jawabannya Satpol PP yang menangkap. Satpol PP terima kasih. Pak mohon bantuannya Pak ya. Alhamdulillah kita udah jumpa dengan Pak Dian. Kedepannya harus tetap Pak Dian karena semangat Riko udah mulai muncul kembali nih. Kita udah jelas kemana kita akan mengadukan nasib skateboard kita kan, kemana jurusnya sudah tahu, kita mau ngadu kemana kita tahu. Kita udah banyak coba wali kota, gubernur,
KONI alhamdulillah sampainya security. Jadi untuk sekarang kita akan sampai ke Bang Dian. Sekarang wakil wali kota ada, sampai ke sekarang. Pak, tolong dibantu Pak. Kota. Oke, cuman itu dari Riko Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada lagi dari teman-teman? Ini saya lagi nampaknya nih. Nggak apa-apa ya, abang-abang ya. Di sini saya berharapnya cuma satu, ya. Dengan apa yang telah saya capai, ketemu Pak Dian Suheri, itu sudah terwujud. Ketemu dengan Pak Wawa dengan di rumah sendiri ya Wawa ya, waktu malam itu waktu mengikuti kejuaraan Indonesia Open tingkat junior internasional. Alhamdulillah Pak Wawa membantu saya. Saya datang sendiri dengan atlet saya ke sana. Proposal saya sama seperti Bang Ciko tadi. Sampai ke KONI, masuk dalam daftar paling bawah. Terus saya masukkan lagi ke dewan-dewan provinsi, saya suruh datang jam 9 pagi sampai jam 11, belum sarapan belum apa, satu pun alhamdulillah nggak ketemu. Proposal mau saya tarik pun orangnya nggak ketemu. Sampailah saya dibilang kalau memang tidak ketemu dengan beliau tersebut, dengan dewan-dewan tersebut, mana proposalnya? Proposal pun tidak bisa saya ambil lagi karena gak ketemu-ketemu sampai sekarang. Alhamdulillah. Bahkan sampai di sana saya dicap sebagai bahwa proposal itu saya makan sendiri. Namun di sini saya tetap bergiat untuk membina. Alhamdulillah ini salah satu atlet kita yang sudah sampai dengan level nasional, kalah dengan Pelanda Bogor. Dan ada satu lagi pulang kampung Pak Dian, itu yang kalah dengan Timur ya, Timur Leste, sorry. Jadi yang saya harapkan sangat sekali di sini cuma satu. Apabila kami memiliki kegiatan yang positif, karena kita tahu sekarang zaman sekarang ini anak muda itu tidak mustahil tidak dekat dengan narkoba, betul. Kita tahu itu. Kalau saya narkoba sana Siramas Kota Buana Bang. Nah jujur aja. Jadi yang saya harapkan kepada Pak Dian Suheri nanti, ya kita sama-sama berdoa beliau kembali menempati posisi yang diinginkan. Sama-sama kita berdoa, mudah-mudahan Allah mengabulkan, amin ya rabbal alamin. Cuman yang kami harapkan di sini, apabila nanti ada kegiatan-kegiatan positif yang kami ingin tonjolkan, mohon didukung. Bagaimana prosedurnya, mohon kami dibimbing. Apapun bentuk kegiatan positif yang kami ini kan, proposal kami itu umpamanya kalau sampainya di sini, arahkanlah kami setidaknya. Begitu kan teman-teman? Karena kalau selama ini proposal kita itu sampai di tangan security, maka akan terbenam di situ. Betul Bang Ciko? Udah sampai ke tangan Bang Ciko lagi belum? Enggak pernah nyampe. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Jadi kami sangat berharap sekali Pak Dian. Ya kebetulan waktu 2012 itu saya juga mengikuti tingkat pelatihan bersama seluruh pelatih taekwondo di seprovinsi Indonesia, itu di Jakarta, yang alhamdulillah pelatihnya didatangkan dari Korea langsung, yang meraih medali emas tahun 2004 di Olimpiade Athena. Sampai pulang dari sana saya nggak bisa jalan. Itu dengan apa? Berkat siapa? Bukan saya membangga-banggakan, ini jujur aja, berkat Pak Wawa dan Pak Dian yang membantu saya sana. Kalau saya mengharapkan buat pribadi sendiri, insya Allah sampai sekarang nggak sampai saya sana. Lembaga pemasyarakatan. Ya, jadi saya berharap kepada teman-teman semua, marilah. Udah ada nampak bukti nyata kerja, bentuk kepedulian Kanda kita di sini. Mari bersama-sama kita dukung kembali. Kepada siapa lagi kita ngadu? Saya jujur aja, saya banyak kenal di anggota Dewan Provinsi, tapi mereka ada kenal sama saya. Ini bukti kalau teman-teman mau bilang kampanye, bilanglah kampanye, saya tidak peduli. Tapi niat tidak tahu ya.
kita kedatangan juga Pak Hairul Anwar. Ustaz Hairul, silakan berdiri, Ustaz. Saya kawin. Nanti beliau saya suruh di sini, nanti aja lah karena beliau udah mau membayarkan acara kita ini semua. Beliau anggota DPR RI. Ini jadi saksi nih, jadi saksi bahwasanya kita punya komitmen bersama. Makanya saya bilang tadi, ada Pak Wawa, ada yang provinsi, kok dari PKS semua ya. Mungkin ini baru mau bisa komunikasi begini kan? Ya. Artinya nanti ini harus jadi agenda semua pihak. Ya. Jadi mungkin kami mempelopori dan menginisiasi itu mungkin tahap awalnya. Ya. Ini ada berdiri. Ya, nomor 14. Ya. Bajunya oranye, panggilnya Ustadz Oren, giginya insya Allah oren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa kumpul bareng-bareng di sini, kumpul semua komunitas yang ada di Pekanbaru. Saya dari komunitas film. Mungkin komunitas film ini bisa diceritakan dulu dari awalnya. Ini awalnya dulu pernah Bang Dian ngajak untuk pelatihan film di sini. Waktu itu sebelum bulan puasa tahun kemarin, kita sekitar 20 orang di Unri. Nah, dari situ ada pikiran untuk lebih mengembangkan lagi karena banyak request gitu, teman-teman yang banyak juga yang ingin belajar film, dan alhamdulillah kita di sini baru 2 bulan. Jadi yang udah terdata, yang terdaftar di sini sudah sampai 50-an orang. Alhamdulillah. Ya walaupun dengan kesibukan latar belakang masing-masing, ada yang masih sekolah, ada yang udah kuliah, terusnya juga banyak lagi kan, ada yang kerja juga di sini. Jadi kita udah bikin, sekarang sudah bikin ada 3 film lagi proses. Nah itu, tapi sekarang kita masih terkendala dengan alat editing. Kita butuh komputer editing dan kamera pun kita masih pinjem atau mungkin bisa ada mungkin kadang nyewa sedikit apa segala macam buat kelangsungan film ini. Jadi kira-kira emang kita masih membutuhkan hanya untuk kamera DSLR aja untuk bikin film, terus komputer editing. Setelah komputer editing kita mungkin juga butuh, bisa dibilang facecam, karena kita juga ngedit itu butuh studio gitu. Kita ngedit butuh studio, paling itu. Dan jujur saya sampaikan di sini, saya pribadi salah satu anak kader PKS, tapi di sini saya nggak membawa-bawa atribut-atribut PKS karena emang pada dasarnya saya di sini hanya ingin lebih mengembangkan kreativitas pada teman-teman semua, kreativitas untuk teman-teman lebih berkreativitas. Saya sendiri jauh lah, mungkin orang PKS itu berpikir PKS itu dekat dengan agama, emang dekat dengan agama, tapi nggak selalu dengan harus yang agamis. Kita bisa ngasih contoh dengan film-film, dan kita kan sekarang banyak film-film yang bisa dibilang film-film yang banyak yang ada pornografi segala macam, sara segala macam. Itulah yang pengen kita rubah di sini, dari mulai di sini. Dan dan juga untuk masalah perfilman ini, kita juga menginginkan tujuan utamanya juga ingin menjadikan Pekanbaru adalah kota perfilman di Indonesia. Dan target kita tahun ini juga masuk Festival Film Indonesia, masuk nominasi Festival Indonesia, masuk dalam festival-festival film lainnya, dan bahkan kita insya Allah kalau ada dana tahun depan insya Allah kita bakal bikin film layar lebar yang langsung di kru oleh teman-teman dari komunitas di Pekanbaru. Itu target-target kita, tujuan-tujuan dari sini juga, dan kita membuat sebuah film yang bukan film bisa dibilang nggak usah tentang agamis, yang penting bisa mendidik, daripada film-film yang hanya bisa dibilang film-film yang hanya untuk mencari keuntungan dalam dengan mengumbar aurat segala macam kayak begitu. Dan juga komunitas film ini juga ya maksudnya jangan dilihat dari orang yang ngomong gitu. Ya latar belakang sendiri, saya ada dari Institut Kesenian Jakarta dan sekarang lagi dibilang nganggur ya. Lagi nganggur, bukan nganggur, maksudnya lagi cuti dulu karena
kemarin juga alhamdulillah banyak juga kerjaan di luar, di syuting-syuting, di video klip iklan segala macam. Mungkin kita teman-teman di sini yang pengen dokumentasi, bikin film dokumentasi tentang komunitas atau apa, atau mungkin kampanye juga, atau mungkin bikin video klip yang band-band, mungkin nggak usah jauh-jauh ke Jakarta, di sini udah ada. Kita udah punya komunitas ini yang bakal lebih dikembangkan lagi. Mungkin itu aja mungkin yang perlu disampaikan di sini. Ya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di lapangan udah kita kasih job buat film dokumenter kampanye PKS kemarin, tapi belum selesai diedit ya. Ya, alatnya belum ada. Nanti kita usahakan supaya ada. Kalau askar jempol saya, insya Allah sudah komplit lah alatnya. Kita udah punya. Saya dulu punya studio foto, video. Nah, itu jadi tim itu yang sekarang membackup program di askar jempol. Ya, askar jempol ini kalau bahasa kerennya cyber army. Ya, cuman kita karena orang Melayu, pakai kata-kata askar lah ya. Baik, ya, beberapa adanya di flyover, di bawah flyover. Jadi sebenarnya kan kita tidak perlu lahan khusus ya, anak-anak komunitas ini untuk yang khusus ini. Dan tidak tahu inline skate seperti apa kebutuhannya nanti. Mari yang jauh puji tangan. Ada tamu jomblo dan mungkin termasuk ini ya, dan lain-lain kita nggak tahu. Ini anak-anak parkour belum hadir sehingga parkour pun mungkin model model tempat venue-nya juga nggak jauh beda kan dengan kebutuhan seperti. Kalau sudah ada wali kota itu mungkin tinggal merealisasi, tapi kita insya Allah itu tadi berjuang bersama-sama. Baik, masih ada teman-teman? Ya, inline. Nah, setelah itu ya kita dari teman-teman inline skate. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman, abang-abang, bapak-bapak semuanya yang hadir di malam ini. Ya, terima kasih kami dari komunitas Extreme Community dari Pekanbaru. Saya mewakili dari tim BMX. Kebetulan saya asli Pekanbaru dan saya lama di Jogja membuat tim BMX, lalu kembali lagi ke Pekanbaru ingin memajukan kota tercinta yang saya, ya karena air saya lahir di sini, saya ingin jangan sampai Pekanbaru kalah sama kota-kota yang ada di Jawa. Intinya kita itu bisa. Saya lihat potensi anak-anak muda di Pekanbaru juga nggak kalah sama yang di Jawa. Untuk skateboard juga udah banyak prestasi. BMX mungkin baru beberapa tahun ini udah mulai berprestasi untuk wilayah Sumatera. Kita kalah sama Medan. Untuk kota lain mungkin kita lebih menang dari mereka. Jadi kami ingin menyampaikan kepada Bapak semuanya yang ada sini, kami cuma butuh tempat bermain yang layak, Pak. Jadi mungkin banyak orang-orang tua yang melihat kami suka bermain di jalan karena kami tidak punya tempat, Pak. Ini gitu. Jadi kami sering main di Gajah Mada. Paling hari Minggu kami di Car Free Day main ya. Mungkin banyak juga yang menyorot tentang komunitas kami. Tapi untuk pemerintah sendiri mungkin belum sampai ke kami, Pak. Gitu. Mungkin kalau saya lihat untuk di kota-kota lain mereka support untuk anak-anak muda. Jadi mungkin biar anak muda kita di sini kan, saya lihat pertama kali saya datang sini maraknya geng motor, Pak. Jadi kami sebagai anak muda yang mungkin jauh dari pergaulan yang seperti itu, kami punya dunia kami sendiri. Jadi kami bermain dengan hobi kami, istilahnya nggak merugikan masyarakat lain, Pak. Jadi kami ingin
ini loh Pak, masih ada anak muda yang hobinya baik gitu, nggak ngebut-ngebutan di jalan. Ya mungkin olahraga kami cenderung ekstrim Pak, tapi itulah kami gitu orangnya. Itu hobi mungkin untuk masyarakat awam sebagai mungkin buat apa main seperti itu, membahayakan, tapi itulah ya kami juga pernah main di Anur mungkin sama anak skateboard, kena teguran juga ya, karena emang itu tempat ibadah kami tahu, cuman istilahnya setiap pas ada azan apa kami berhenti Pak. Cuman kemarin juga kami udah bilang sama security-nya Pak, kami di sini cuman bermain dari jam 4 sampai jam maghrib aja, jadi azan kami pulang. Cuman untuk beberapa bulan terakhir ini udah nggak boleh lagi Pak, jadi kami bingung mau main kemana lagi. Akhirnya ya mungkin hari Minggu sama tiap malam mungkin di Gajah Mada, itu pun udah banyak orang yang ngumpul di sana Pak. Jadi kami harus hati-hati main juga, nanti takut kena masyarakat yang lain. Paling kami permisi dulu main sama mereka kan. Jadi itu aja Pak yang mau saya sampaikan mewakili inline skate, BMX, skateboard, dan komunitas kami itu Pak. Mungkin yang hadir di sini segini Pak. Kami ada 200 orang Pak. Kalau udah kita daftar semuanya, untuk skateboard sekitar 100 orang, BMX 30 orang, baru 1 tahun hadir di sini udah 30 orang Pak. Yang inline skate mungkin masih Bapak saya kurang tahu, tapi sekitar 20-an ada lah ya, 30 ya, 30. Kami buat alat sendiri Pak, karena nggak ada tempat, kami sisihkan uang saku kami untuk buat alat main sendiri. Kami angkat gotong-gotong ke Car Free Day biar ya itulah, kami membutuhkan tempat bermain. Ya itu aja Pak yang saya mau sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, terima kasih buat. Ada yang mau disampaikan juga? Ya sekalian mau perkenalkan, cukup ya. Ah, ini ada anak-anak. Sebelumnya dulu kami dari utusan Parkour Pekanbaru Flow-It. Parkour itu kami sebenarnya udah lama juga ya di Parkour. Terus berganti nama itu jadi Flow-It 2 tahun yang lalu. Parkour ini kami punya 2 bidang, itu ada parkour sama freerun. Parkour itu sebenarnya bukan ekstrim banget olahraganya. Parkour itu olahraganya bisa simple. Enggak, iya, soalnya kita di sini melatih basic. Enggak sembarang orang bisa langsung salto gitu. Kami pasti mempelajarinya dari awal. Di Pekanbaru ya kami biasanya latihan di Taman Budaya, ya mungkin tepatnya seperti yang ada di video. Dulu kami latihan yang di Anur tuh sering di jelas kalau dikejar kan nggak dapat kan? Iya, sering dikejar dapat itu nggak. Iya. Jadi sekarang latihannya sering di Tambot ya, lagi minta Taman Budaya, minta bantu obstacle aja Bang. Soalnya di Taman Budaya itu kekurangan obstacle Bang ya, kekurangan tempat untuk latihan. Saya sebenarnya 6 tahun kemarin di Jawa ya, pernah ke Jawa, sempat juga ikut komunitas parkour juga di sana. Perbedaan yang saya lihat ya, kalau di Pekanbaru nih masih gimana ya, masih belum terkenal lah, soalnya kan tempat latihannya tertutup. Kayak di Masjid Agung, kalau nggak di Taman Budaya itu kan nggak ada yang lihat. Kalau di Jawa tuh ada namanya alun-alun. Kalau alun-alun tuh kan gimana, orang-orang kan banyak yang latihan, jadi semua orang tuh tahu parkour tuh apa sih. Mereka tahu. Kalau yang di Pekanbaru ini kan di Taman Budaya nggak ada yang lihat, jadi tempatnya masih belum terkenal lah di Pekanbaru kan.
masih banyak belum tahu. Terus juga kalau di Jakarta tuh biasanya parkour tuh latihan di Gelora Bung Karno. Gelora Bung Karno tuh kan banyak orang jogging ya pagi sama sore. Tuh parkour juga udah sering ini kalau di sana. Kalau parkour ini sebenarnya kurang nggak ekstrim juga ya, malah membantu juga. Seperti teman saya juga itu waktu jatuh dari motor kan ada gerakan juga yang front flip ya namanya. Waktu dia terlempar langsung rolling, akhirnya yang seharusnya mungkin patah tulang atau apa karena rolling terselamatkan ya. Ya tuh kalau perbedaan Jawa sama yang di sini ya. Kalau yang di sini masih kurang tempatnya, kita masih butuh tempat yang lebih luas sama obstacle sama tempat gantung-gantungan biar lebih maksimal lagi.